Rekan-rekan semua, perkenalkan, nama saya, Aidiva. Saya asisten akademik dari Dr. Anggono Raras. Materi pembelajaran ini sudah melalui koreksi tim autor. Jangan lupa subscribe, komen, dan bagikan. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Rekan-rekan semua, pengertian komunikasi bisnis. Secara klasik, menurut Himstreet dan Batty dalam Business Communications, Principles and Methods, komunikasi adalah suatu proses, pertukaran informasi antar individu, melalui suatu sistem yang biasa, baik dengan simbol-simbol, sinyal-sinyal, maupun perilaku, atau tindakan. Sementara itu menurut Bowe, komunikasi adalah suatu proses pengiriman dan penerimaan pesan. Secara sederhana dapat dikemukakan bahwa komunikasi bisnis adalah komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis yang menyangkut berbagai macam bentuk komunikasi baik verbal maupun non-verbal untuk mencapai tujuan tertentu. Secara moderat pengertian komunikasi, paling tidak melibatkan dua orang atau lebih, dan proses pemindahan pesannya, dapat dilakukan dengan menggunakan cara-cara komunikasi yang lazim digunakan, melalui lisan, tulisan, maupun sinyal-sinyal nonverbal. Dalam dunia praktis, selain komunikasi bisnis, dikenal juga komunikasi antar pribadi, dan komunikasi lintas budaya. Pengertian komunikasi menurut beberapa ahli di antaranya sebagai berikut. Rekan-rekan semua, 1. Menurut Purwanto, komunikasi bisnis adalah komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis, termasuk berbagai bentuk komunikasi, baik komunikasi verbal atau komunikasi nonverbal untuk mencapai tujuan tertentu. Pada dasarnya bisnis komunikasi dibagi menjadi dua hal, verbal dan nonverbal. 2. Menurut Katz, komunikasi bisnis didefinisikan sebagai pertukaran ide, pesan, dan konsep yang berkaitan dengan pencapaian serangkaian tujuan komersial. Komunikasi bisnis dapat didefinisikan sebagai komunikasi yang terjadi dalam dunia bisnis dalam rangka mencapai tujuan bisnis. 3. Menurut Rosenblatt, komunikasi bisnis menurut pernyataan ia menyatakan dalam komunikasi bisnis adalah pertukaran gagasan, pendapat, informasi, instruksi dan sejenisnya, disajikan dalam pribadi atau non-personal melalui simbol-simbol atau tanda untuk mencapai tujuan perusahaan. 4. Menurut Persing, komunikasi bisnis menurut Persing, didefinisikan sebagai proses penyampaian arti dari simbol atau kode yang mencakup semua elemen yang ada hubungannya dengan proses penyampaian dan penerimaan pesan, baik secara lisan maupun dalam bentuk nonverbal yang dilakukan dalam organisasi yang membayar orang bersama-sama untuk menghasilkan dan barang atau jasa pasar untuk keuntungan. Rekan-rekan semua, menurut Curtis, komunikasi bisnis sesuai dengan komunikasi dalam organisasi bisnis dalam pertunjukan untuk memecahkan masalah dan membuat keputusan. Menurut posisi yang lebih tinggi dalam bisnis, ia semakin bergantung pada keahlian dari orang lain untuk membuat keputusan dan memecahkan masalah untuk sukses. Tujuan dan fungsi komunikasi bisnis umumnya tujuan komunikasi bisnis yaitu memberi informasi, persuasi dan melakukan kolaborasi dengan pelanggan. Tujuan komunikasi bisnis ialah a. Memberi informasi, informing. Informasi yang dimaksud di sini adalah informasi yang memiliki kaitan bersama aktivitas dengan berbagai pihak. Contohnya, seorang sales yang ingin meningkatkan target pencapaiannya, maka ia akan berusaha untuk memasang iklan di berbagai media. b. Melakukan persuasi, persuading. Persuasi adalah cara terbaik untuk melakukan komunikasi yang dapat digunakan saat ingin mempengaruhi dan meyakinkan orang lain. Persuasi juga sering dilakukan dalam aktivitas pemasaran agar dapat mempengaruhi orang untuk membeli sebuah produk atau juga dalam penegasan saat melakukan konfirmasi pesanan konsumen agar tidak terjadi kesalahan dalam pemesanan. Rekan-rekan semua, fungsi integratif, integrasi yang terjadi dalam sebuah perusahaan ini akan membuat perusahaan tersebut dapat saling beroperasi secara terpadu dan utuh. Hal tersebut dapat dilakukan apabila komunikasi yang terjadi di perusahaan dapat berjalan dengan baik. Tipe komunikasi, komunikasi dengan diri sendiri, komunikasi antar pribadi, komunikasi kelompok kecil, komunikasi massa, komunikasi publik. Pada dasarnya terdapat dua bentuk dasar komunikasi dalam dunia bisnis, yaitu komunikasi verbal dan non-verbal.
A. Komunikasi verbal merupakan salah satu bentuk komunikasi untuk menyampaikan pesan-pesan bisnis kepada pihak lain baik tertulis maupun lisan. Komunikasi verbal ini memiliki struktur teratur dan terorganisasi dengan baik, sehingga tujuan penyampaian pesan-pesan bisnis dapat tercapai dengan baik. Rekan-rekan semua, pendapat lain mengatakan bahwa komunikasi verbal adalah komunikasi dalam bentuk percakapan atau tertulis. Setiap orang dalam suatu komunitas berkomunikasi secara verbal dalam menyampaikan pesan atau informasi. Komunikasi dilakukan dengan menggunakan kata-kata untuk menyatakan ide. Gaya dalam berkomunikasi disesuaikan dengan situasi dan lawan komunikasi. Penggunaan gaya bicara sangat berpengaruh terhadap minat lawan komunikasi. Mengungkapkan pesan verbal diperlukan keterampilan menggunakan kata-kata sederhana dan dapat dipahami oleh lawan bicara. Berbicara dan mendengarkan merupakan bentuk komunikasi yang paling sering dilakukan. Hal ini menjadikan orang lebih memilih berbicara daripada menulis dalam berkomunikasi. Dengan komunikasi lisan orang dapat langsung mendapat umpan balik. Dalam dunia bisnis, beberapa contoh komunikasi verbal yakni penyampaian pesan melalui surat, memo, teknologi komunikasi modern, rapat pimpinan, briefing kepada karyawan, wawancara kerja, dan presentasi. Komunikasi bisnis yang efektif sangat bergantung pada keterampilan seseorang dalam mengirim maupun menerima pesan. Rekan-rekan semua, pesan-pesan bisnis, seseorang dapat menggunakan tulisan maupun lisan, sedangkan untuk menerima pesan-pesan bisnis, seseorang dapat menggunakan pendengaran dan bacaan. 1. Berbicara dan menulis. Komunikasi lisan relatif lebih mudah, praktis, dan cepat dalam menyampaikan pesan-pesan bisnis. Pada umumnya bagi para pelaku bisnis, penyampaian pesan bisnis secara tertulis relatif jarang dilakukan. Pesan sangat penting, dan kompleks lebih tepat dilaksanakan secara tertulis dengan bentuk surat, memo, dan laporan, yang masing-masing dijelaskan lebih rinci. 2. Mendengar dan membaca. Komunikasi afektif adalah komunikasi yang berlangsung dua arah. Untuk melakukan hal tersebut diperlukan keterampilan mendengar dan membaca yang baik. Sedangkan pada komunikasi tertulis, orang harus menyusun pesan, menulis, mengirim, dan menunggu tanggapan sebagai umpan balik. Bentuk komunikasi verbal selain berbicara atau komunikasi lisan dapat dilakukan dengan cara lain, seperti di bawah ini. A. Membuat dan mengirim surat klaim. B. Membuat dan mengirim surat penawaran harga kepada pihak lain. C. Membuat dan mengirim surat pemesanan barang kepada pihak lain. D. Membuat dan mengirim surat konfirmasi kepada pelanggan. E. Membuat dan mengirim surat kontrak kerja kepada pihak lain. F. Memberi informasi kepada pelanggan yang meminta informasi tentang produk-produk baru. Rekan-rekan semua, pesan-pesan bisnis, seseorang dapat menggunakan tulisan maupun lisan, sedangkan untuk menerima pesan-pesan bisnis, seseorang dapat menggunakan pendengaran dan bacaan. 1. Berbicara dan menulis. Komunikasi lisan relatif lebih mudah, praktis, dan cepat dalam menyampaikan pesan-pesan bisnis. Pada umumnya bagi para pelaku bisnis, penyampaian pesan bisnis secara tertulis relatif jarang dilakukan. Pesan sangat penting, dan kompleks lebih tepat dilaksanakan secara tertulis dengan bentuk surat, memo, dan laporan, yang masing-masing dijelaskan lebih rinci. 2. Mendengar dan membaca. Komunikasi afektif adalah komunikasi yang berlangsung dua arah. Untuk melakukan hal tersebut diperlukan keterampilan mendengar dan membaca yang baik. Sedangkan pada komunikasi tertulis, orang harus menyusun pesan, menulis, mengirim, dan menunggu tanggapan sebagai umpan balik. Bentuk komunikasi verbal selain berbicara atau komunikasi lisan dapat dilakukan dengan cara lain, seperti di bawah ini. A. Membuat dan mengirim surat klaim. B. Membuat dan mengirim surat penawaran harga kepada pihak lain. C. Membuat dan mengirim surat pemesanan barang kepada pihak lain. D. Membuat dan mengirim surat konfirmasi kepada pelanggan. E. Membuat dan mengirim surat kontrak kerja kepada pihak lain.
F. Memberi informasi kepada pelanggan yang meminta informasi tentang produk-produk baru. Rekan-rekan semua, contoh lainnya, di saat Anda memperoleh kabar bahwa anak kesayangan Anda satu-satunya mendapatkan penghargaan sebagai juara pertama dalam lomba tingkat nasional atau internasional. Bagaimana reaksi Anda pada saat itu? Senang bercampur haru, atau melihat ekspresi wajah rekan Anda yang menghadapi masalah, kesusahan maupun mereka yang senang atau gembira? Komunikasi nonverbal bersifat lebih spontan dibandingkan komunikasi verbal dalam hal penyampaian suatu pesan. Pada umumnya sebelum menyampaikan sesuatu, seseorang sudah memiliki suatu rencana tentang apa yang ingin dikatakan. Ekspresi seseorang baik senang dan sedih merupakan bagian dari komunikasi nonverbal. Menurut Till dan Bovey dalam Excellence in Business Communication, komunikasi nonverbal mempunyai 6 tujuan yaitu 1. Memberikan informasi, 2. Mengatur alur percakapan, 3. Mengekspresikan emosi, 4. Memberi sifat, melengkapi, menentang, atau mengembangkan pesan-pesan verbal. 5. Mengendalikan atau mempengaruhi orang lain. 6. Mempermudah tugas-tugas khusus. Rekan-rekan semua, bentuk komunikasi nonverbal yaitu 1. Menggerakkan gigi untuk menunjukkan kemarahan. 2. Mengerutkan dahi untuk menunjukkan seseorang sedang serius. 3. Gambar pria atau wanita yang dipasang di pintu masuk toilet umum untuk menunjukkan kamar sesuai dengan jenis kelaminnya. 4. Berpangku tangan untuk menunjukkan seseorang sedang melamun. 5. Tersenyum dan berjabat tangan dengan orang lain untuk mewujudkan rasa senang, simpati dan penghormatan. 6. Membuang muka untuk menunjukkan sikap tidak senang atau antipati terhadap orang lain. 7. Menggelengkan kepala untuk menunjukkan sikap menolak atau keheranan. 8. Asbak di atas meja yang menunjukkan tamu diperkenankan boleh merokok. 9. Mengirimkan bunga sebagai tanda kesuksesan, cinta atau duka cita. Dari bahasa tubuh atau isyarat yang keluar dari seseorang kita dapat menangkap maksud yang paling dalam dari orang tersebut. Jika dibandingkan dengan kata-kata lebih dapat diatur sehingga kita kadang-kadang merasa tertipu dengan kata-kata, komunikasi nonverbal memiliki beberapa tujuan penting diantaranya, menyediakan atau memberikan informasi, mengatur alur suatu percakapan, mengekspresikan emosi, memberi sifat, melengkapi, mengembangkan komunikasi verbal, mengendalikan atau mempengaruhi orang lain, mempermudah tugas-tugas khusus. Rekan-rekan semua, menurut Bowey dan Till dalam buku Business Communication Today, proses komunikasi terdiri atas 6 tahap. A. Pengirim mempunyai suatu ide atau gagasan. B. Pengirim mengubah ide menjadi suatu pesan. Agar ide dapat diterima dan dimengerti secara sempurna, pengirim pesan harus memperhatikan beberapa hal, yaitu subjek, apa yang ingin disampaikan, maksud, tujuan, audiens, gaya personal dan latar belakang budaya. C. Pengirim menyampaikan pesan. Setelah mengubah ide-ide ke dalam suatu pesan, tahap berikutnya adalah memindahkan atau menyampaikan pesan melalui berbagai saluran yang ada kepada si penerima pesan. D. Penerima menerima pesan. Komunikasi antara seseorang dengan orang lain akan terjadi bila pengirim, komunikator, mengirimkan suatu pesan, dan penerima, komunikan, menerima pesan tersebut. E. Penerima menafsirkan pesan. Setelah penerima menerima pesan, tahap berikutnya adalah bagaimana ia dapat menafsirkan pesan. Suatu pesan yang disampaikan pengirim harus mudah dimengerti dan tersimpan di dalam benak pikiran si penerima pesan. F. Penerima memberi tanggapan dan mengirim umpan balik kepada pengirim. Umpan balik, feedback, adalah penghubung akhir dalam suatu mata rantai komunikasi. Umpan balik tersebut merupakan tanggapan penerima pesan yang memungkinkan pengirim untuk memulai efektivitas suatu pesan. Munculnya kesalahpahaman komunikasi. Faktor-faktor penghambat komunikasi dapat dikelompokkan ke dalam 4 masalah utama yang mencakup masalah dalam pengembangan pesan, penyampaian pesan, penerimaan pesan, dan penafsiran pesan. A. Masalah dalam mengembangkan pesan. Saat merumuskan pesan dapat timbul masalah-masalah yang disebabkan oleh munculnya keraguan-raguan tentang isi pesan, kurang terbiasa dengan situasi yang ada atau dengan orang yang akan menerima,
adanya pertentangan emosi, atau adanya kesulitan dalam mengekspresikan ide atau gagasan. Rekan-rekan semua, C. Hambatan antropologis. Komunikasi akan berjalan lancar jika suatu pesan yang disampaikan komunikator diterima oleh komunikan secara tuntas, yaitu diterima dalam pengertian risif atau secara indrawi, dan dalam pengertian aksep atau secara rohani. Seorang pemirsa televisi mungkin menerima acara yang disiarkan dengan baik karena gambar yang tampil pada pesawat televisi amat terang dan suara yang keluar amat jelas. Tetapi mungkin ia tidak dapat menerima ketika seorang pembicara pada acara itu mengatakan bahwa daging babi lezat sekali. Si pemirsa tadi hanya menerimanya dalam pengertian aksep. Jadi teknologi komunikasi tanpa dukungan kebudayaan tidak akan berfungsi. Hambatan psikologis. Faktor psikologis seringkali menjadi hambatan dalam komunikasi. Hal ini umumnya disebabkan si komunikator sebelum melancarkan komunikasinya tidak mengkaji diri komunikan. Komunikasi sulit untuk berhasil apabila komunikan sedang sedih, bingung, marah, merasa kecewa, merasa iri hati, dan kondisi psikologis lainnya. Jika komunikasi menaruh prasangka, rekan-rekan semua, cara memperbaiki komunikasi. Dalam melakukan komunikasi, kadang-kadang hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dengan kata lain, komunikasi yang kita lakukan tidak bisa efektif, tidak mencapai sasaran dengan baik. Untuk melakukan komunikasi yang efektif memerlukan beberapa hal, yaitu 1. Persepsi. Komunikator harus dapat memprediksi apakah pesan-pesan yang akan disampaikan dapat diterima oleh penerima pesan. Bila prediksinya tepat, audiens akan membaca dan menerima tanggapannya dengan benar. Audiens sebagai penerima pesan, lalu akan mengantisipasi reaksi mereka dengan tetap melakukan penyesuaian untuk menghindari kesalahpahaman dalam komunikasi yang dilakukan. 2. Ketepatan. Secara umum, audiens mempunyai suatu kerangka berpikir. Agar komunikasi yang dilakukan mencapai sasaran, maka seseorang perlu mengekspresikan sesuatu sesuai dengan apa yang ada dalam kerangka berpikir mereka. Apabila hal itu diabaikan, maka yang muncul adalah miskomunikasi. 3. Kredibilitas. Komunikator perlu memiliki suatu keyakinan bahwa para audiensnya adalah orang-orang yang dapat dipercaya. Demikian juga sebaliknya, komunikator harus mempunyai suatu keyakinan akan inti pesan dan maksud yang ingin mereka sampaikan. Rekan-rekan semua, 4. Pengendalian. Audiens akan memberikan suatu reaksi atau tanggapan terhadap pesan yang disampaikan. Reaksi mereka dapat membuat komunikator tertawa, menangis, bertindak, mengubah pikiran, atau lemah lembut. Hal ini ditentukan oleh intensitas reaksi yang dilontarkan audiens terhadap apa yang disampaikan oleh komunikator. Sebaliknya, reaksi audiens tergantung pada berhasil atau tidaknya komunikator mengendalikan audiensnya saat melakukan komunikasi. 5. Keharmonisan. Komunikator yang baik tentu akan selalu dapat menjaga hubungan persahabatan yang baik dengan audiens, sehingga komunikasi dapat berjalan lancar dan mencapai tujuannya. Seorang komunikator yang baik juga akan menghormati dan berhasil memberi kesan yang baik kepada audiensnya. Gaya komunikasi. A. Gaya komunikasi pengendali ditandai dengan adanya satu kehendak atau maksud untuk membatasi, memaksa dan mengatur perilaku, pikiran dan tanggapan orang lain. Orang-orang yang menggunakan gaya komunikasi ini dikenal dengan nama komunikator satu arah. B. Gaya ekitalitarian, ditandai dengan berlakunya arus penyebaran pesan-pesan verbal secara lisan maupun tertulis yang bersifat dua arah. Rekan-rekan semua, dalam gaya komunikasi ini, komunikasi dilakukan secara terbuka. Artinya, setiap anggota organisasi dapat mengungkapkan gagasan ataupun pendapat dalam suasana yang demikian, memungkinkan setiap anggota organisasi mencapai kesepakatan dan pengertian bersama. C. Gaya komunikasi yang terstruktur, memanfaat pesan-pesan verbal secara tertulis maupun lisan, guna memantapkan perintah yang harus dilaksanakan, penjadwalan tugas, dan pekerjaan serta struktur organisasi. Pengirim pesan lebih memberi perhatian
kepada keinginan untuk mempengaruhi orang lain, dengan jalan berbagi informasi tentang tujuan organisasi, jadwal kerja, aturan dan prosedur yang berlaku dalam organisasi tersebut. D. Gaya komunikasi agresif memiliki kecenderungan dinamis dan agresif karena pengirim pesan atau sender memahami bahwa lingkungan pekerjaannya berorientasi pada tindakan. Gaya seperti ini sering dipakai oleh para juru kampanye ataupun supervisor yang membawahi para salesman. Rekan-rekan semua, gaya komunikasi kesediaan untuk menerima saran, pendapat ataupun gagasan orang lain, daripada keinginan untuk memberi perintah, meskipun pengiriman pesan. F. Gaya menarik the withdrawal style akibat yang muncul jika gaya ini digunakan adalah melemahnya tindak komunikasi. Artinya tidak ada keinginan dari orang-orang yang memakai gaya ini untuk berkomunikasi dengan orang lain, karena ada beberapa persoalan ataupun kesulitan antar pribadi yang dihadapi oleh orang-orang tersebut.